الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الرحيل أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seorang imam, dia melaksanakan salat berjamaah memimpin para makmum pada waktu itu. Kemudian imam ini lupa rakaat salat. Selesai salat, imamnya menangis sejadi-jadinya. Tentunya para makmum penasaran, apa gerangan yang menyebabkan imam ini menangis sejadi-jadinya? Kalau dipikir, bukankah lupa dalam salat merupakan sifat manusiawi setiap manusia, sebuah hal yang lumrah kejadiannya, karena memang manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat lupa dan salah. Maka para makmum penasaran, kenapa imam ini menangis sejadi-jadinya? Padahal lupa merupakan sifat manusiawi dan itu merupakan fitrah setiap insan. Maka ada salah seorang berani bertanya kepada imam, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ma yubkika ya imam? Apa yang menyebabkan anda menangis sejadi-jadinya seperti ini? Kata imam ini, saya tidak menangis karena tadi sifat insan yang menempel pada diri saya. Akan tetapi saya menangis karena saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Saya masih mengingat perkara-perkara dunia, saya bawa sampai salat saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malu kepada Allah, seakan-akan perkara dunia lebih agung dan besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang menyebabkan saya menangis. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hadapan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, saya masih mengingat perkara dunia. Bukankah saat kita lupa rakaat salat ada gangguan-gangguan duniawi yang terlintas di pikiran kita, entah dari syaitan laknatullah yang mengganggu kita? Karena dalam riwayat yang sahih, syaitan akan datang menggoda anak Adam saat dia melaksanakan salat. Apa tujuannya hadirin? Agar hubungan anak Adam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak baik.
harus dirusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan tahu bahwa salat adalah penghubung hamba dengan Allah yang paling cepat dan paling mulia. Karena di situ ada sujud dan ruku', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabul 'abd indallah, hamba, posisi hamba, keadaan hamba paling dekat dengan Allah adalah saat melaksanakan sujud. Sujud itu ada dalam solat. Kita diganggu oleh syaitan. Maka saat melaksanakan solat, ada perkara-perkara dunia yang melintas di pikiran kita. Kembali kita periksa nilai-nilai solat kita, hadirin. Apa yang dialami oleh imam ini mungkin juga yang kita alami kebanyakan manusia saat sekarang ini. Bisa jadi dia datang ke masjid, yang datang hanya jasadnya, yang solat hanya jasadnya, yang sujud hanya jasadnya, yang ruku hanya jasadnya, tetapi kalbunya, ruhnya, hatinya ditinggal di mana? Di tempat kerjanya bisa jadi, di kantornya bisa jadi, di rumah tangganya bisa jadi, atau permasalahan-permasalahan yang lainnya yang membuat dia tidak khusyuk dan terganggu hatinya saat solat. Maka hadirin, penting sekali menghadirkan hati saat solat. Dan memang menghadirkan kalbu saat solat adalah merupakan sesuatu yang ditekankan oleh para ulama dan juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, di mimbar yang mulia ini, saya mengajak pribadi saya dan kita semuanya agar kita melaksanakan solat benar-benar menghadirkan dua, jasad kita hadir plus kalbu kita atau ruh kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggal di rumah, jangan ditinggal di pasar, jangan ditinggal di kantor. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya menghadirkan kalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Apabila kamu berdiri menegakkan salat, maka laksanakanlah salat itu seperti salatnya muwaddi'in, orang yang melakukan perpisahan. Bagaimana orang yang melakukan perpisahan? Dia akan berenung dan berpikir begitu matang, dan dia akan merasakan bahwa seakan-akan solat ini adalah merupakan solat terakhir baginya. Itu tujuannya dalam rangka hati kita hadir, kalbu kita hadir saat solat. Riwayat lain mengatakan, riwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, udhkur al-mauta fi salatika fa inna ar-rajula idza dhakara al-mauta fi salatihi lahariyun an yuhsina salatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian saat kamu akan melaksanakan salat. Fa inna ar-rajula, karena seseorang itu idza dzakara al-maut, apabila dia mengingat mati saat salatnya, lahariyun an yuhsina salatahu, maka dia akan berusaha memperbaiki, memperbagus salatnya. Dalam riwayat lain mengatakan, hendaklah kalian salat seperti salatnya seseorang yang dia menyangka bahwa dia tidak akan salat lagi selepas salat itu. Begitu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar supaya hati ini benar-benar hadir saat melaksanakan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan salat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama membimbing kita agar senantiasa menghadirkan kalbu saat salat. Apa kata mereka? Ketika kita takbiratul ihram, maka yang kita ingat dua, hadirin. Man anta wa baina yaday man taqif. Saat kita takbiratul ihram,
Maka yang di benak kita bukan kantor kita, bukan pasar kita, bukan pekerjaan kita yang lainnya, bukan perkara-perkara dunia yang lainnya. Yang kita ingat saat itu adalah takbiratul ihram. Man anta wa baina yaday man taqif. Siapa kamu sebenarnya wahai manusia? Wa baina yaday man taqif, dan sedang berhadapan dengan siapa kamu sekarang? Man anta, siapa kamu? Kita ingat saat takbiratul ihram. Antal ajiz ad-dhaif al-fani wa maulakal baqi dzul jalali wal ikram. Kamu adalah manusia yang lemah, al-fani, yang akan hancur binasa, wa maulakal baqi dzul jalali wal ikram. Sementara Rabbmu al-baqi, dia akan kekal selama-lamanya, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai maha keperkasaan itu, yang maha agung itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kita ingat saat takbiratul ihram. Makanya kalimatnya menggunakan Allahu Akbar, karena memang saat itu kita akan masuk bagaimana kita benar-benar merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat takbiratul ihram kita ingat diri kita ini siapa? Kita orang lemah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal selama-lamanya. Antal ladzi la ghaniyun laka tarfata 'ainin walau wakkalaka ila nafsika lahzatan lahalakta. Man anta, kamu adalah manusia yang tidak punya kemampuan sedikit pun walau hanya sekejap mata. Walau wakkalaka ila nafsika lahzatan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri walau hanya sekejap mata, lahalakta, maka kamu akan hancur tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kita bayangkan saat takbiratul ihram. Kita benar-benar iktiraf, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kelemahan kita, hadirin, manusia yang lemah. Kamu ini adalah manusia yang zalim, yang suka berbuat zalim dengan melakukan maksiat, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kamu melakukan maksiat itu tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita saat menghadap Allah dalam keadaan kotor, penuh dengan kezaliman, dengan maksiat, dan kita lakukan pelanggaran itu tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita melakukan maksiat, baik di tempat terang atau tersembunyi, semua Allah tahu siapa kita. Kita manusia yang suka berbuat zalim. Kita ingat saat takbiratul ihram agar kita benar-benar mengagungkan Allah, menghadirkan hati kita saat solat. Antal muhtaj bil maghfirah war rahmah wa rabbuka al azizul qahhar la tanfa'uhu ta'atun wa la tadurruhu manfa'atun. Engkau adalah manusia yang butuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah maha perkasa, maha kuat, dan maha segala-galanya. La tanfa'uhu ta'atun. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Kita yang butuh. Dan maksiat yang kita lakukan tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah kita, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Maka tidak salah ketika Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika kita melaksanakan salat, apa yang kita lakukan? Maka beliau mengatakan, hendaklah kita menghadirkan qalbu saat melakukan salat. Bagaimana caranya? Qiyamul qalbi baina yadayillah bidzulli wal khudu'. Cara menghadirkan qalbu itu adalah hendaklah hati kita berdiri menghadap Allah
dan kita mengakui sedang berhadapan dengan pencipta alam semesta, bidzulli, dengan penuh kerendahan dan khudu' dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita rasakan, hati benar-benar merasa berhadapan dengan Allah dengan penuh penghinaan dan ketundukan saat itu, sehingga kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa akibatnya ketika kita melaksanakan salat tidak menghadirkan hati kita? Akibatnya sangat fatal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap salat yang dilakukan oleh anak Adam yang hatinya tidak hadir di dalamnya, maka salat seperti itu akan cepat mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena salat yang seperti itu hanya main-main, salat yang tidak serius. Maka kita hadirkan hati kita agar salat yang selama ini kita lakukan tidak mendatangkan bala dan bencana kepada diri kita sendiri. Allah terangkan akibatnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya salat itu bersifat integritas. Dia harus mampu mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya, perbuatan-perbuatan keji seperti zina, wal munkar, segala sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita sudah mampu mencegah kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan salat kita berkualitas di hadapan Allah. Kalau tidak berkualitas, maka salat tidak akan mendatangkan efek positif dalam kehidupan kita. Bisa jadi rumah tangga kita berantakan, rezeki kita tidak lancar, masalah-masalah datang bertubi-tubi tanpa ada penyelesaiannya. Bisa jadi selama ini hubungan kita dengan Allah kurang baik. Melalui perkara solat ini kita perbaiki seluruh lini kehidupan kita. Karena dengan mengawali dengan solat ini, kita akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-salatu man dayya'aha fahuwa liman siwaha adya. Siapa yang meremehkan perkara solat, maka terhadap perkara yang lainnya dia akan lebih remehkan lagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebuah kisah tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair rahimahullah. Ulama hebat di masanya. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan sakit di bagian kakinya. Kata dokter, kaki ini ditimpa penyakit yang mengharuskan harus diamputasi, dipotong kakinya. Saran dari dokter ini diterima oleh ulama tersebut, Urwah bin Zubair. Wahai para dokter, silahkan potong kaki saya, tapi dengan satu syarat. Potong kaki saya saat saya melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para dokter pun siap. Dan kita perlu tahu bahwa di zaman beliau belum ada yang namanya obat bius.
Kemudian para dokter pun hadir di rumahnya dan beliau melaksanakan solat. Di pertengahan solat kaki beliau dipotong oleh dokter tersebut. Dan hebatnya hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari bibir beliau suara ringkikan kesakitan. Kemudian selesai solat, selesai dipotong kakinya, dokter bertanya kepada beliau, kenapa kamu tidak merasakan kesakitan? Apa kata Urwah bin Zubair? Bagaimana saya akan merasakan kesakitan sementara saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan rasa sakit saat dipotong. Membayangkan keagungan dan kebesaran Allah. Begitulah salat beliau, benar-benar menghadirkan hatinya, kalbunya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui dan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa takut, yang rasa takut ini mengalahkan rasa sakit di kaki beliau. Kemudian dalam perang Dzatir Riqa', sahabat mulia Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr itu berkata kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, kamu tidur duluan, saya akan berjaga-jaga ribat di malam ini. Apa kata Abbad? Saya akan berjaga. Saat berjaga hadirin, di tengah malam Abbad solat tahajud. Dari kejauhan beliau dipanah sampai 7 panah menancap di kaki, punggung dan lain sebagainya. Dan Abbad tidak memutuskan solatnya, dan dia melanjutkan solatnya hadirin sampai dia salam. Setelah dia mau pingsan, baru dia colek Ammar bin Yasir sehingga Ammar bin Yasir terbangun. Dan beliau bertanya, wahai Abbad, kenapa kamu tidak membangunkan saya saat anak panah pertama kali yang menancap? Wahai Abbad, kata Ammar bin Yasir, wahai Ammar, bagaimana saya akan membangunkan kamu sementara saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak mau memutuskan hubungan saya dengan Allah gara-gara panah yang menancap di tubuh saya. Begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat yang selama ini kita lakukan benar-benar menghadirkan hati kita, kalbu kita, merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi salat yang hanya hadir jasadnya dan tidak ada pengagungan Allah Subhanahu wa taala di situ. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya dan diganjar dengan ganjaran yang setimbal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.